Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas 8, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja ya di rumah. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang keempat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peta konsep. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membicarakan mengenai jenis-jenis buku, cara meringkas sebuah buku, unsur-unsur buku. Nah, di sini kita akan memahami mengenai peta konsep. Peta konsep itu apa sih, Nak? Peta konsep ini adalah bahan untuk kita memahami sebuah buku. Jadi, setiap buku, khususnya buku non-fiksi, ada yang namanya peta konsep. Buku itu bukan merupakan sebuah isi mengenai sesuatu hal, kan? Secara garis besar isinya itu akan sangat banyak. Maka kita butuh yang namanya peta konsep untuk mengkotak-kotakan isi dari sebuah buku tersebut sehingga lebih mudah bagi kita untuk memahami buku tersebut. Nah, di sini kita memulai dengan judul buku, bab, kemudian subbab. Ini yang paling besar. Judul buku adalah bagian paling besar, kemudian diperkecil menjadi bab-bab tertentu, dan bab-babnya ini kita perkecil lagi menjadi subbab. Contohnya, jika ada buku non-fiksi, judulnya Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah judulnya. Babnya, misalnya dibagi menjadi 3 bab, yaitu drama, dongeng, atau fabel. Nah, tiap bab ini dibagi lagi nanti ke dalam subbab. Di bab drama, misalnya, dibagi lagi ke dalam subbab unsur-unsur drama, pementasan drama, naskah drama. Itu adalah subbab dari drama. Bab dongeng dibagi-bagi lagi menjadi jenis-jenis dongeng, unsur-unsur dongeng, contoh dongeng. Nah, itu adalah subbab dari dongeng. Dan terakhir, subbab dari fabel akan dibagi lagi menjadi jenis-jenis fabel, unsur-unsur fabel, atau contoh fabel. Nah, itu yang dimaksud dengan peta konsep. Jadi, dari sebuah pemahaman yang general atau umum, kita bagi-bagi lagi menjadi sesuatu yang lebih khusus sehingga akan sampai pada satu hal yang sangat khusus dari buku tersebut. Jadi judul besarnya adalah Bahasa Indonesia, subbabnya atau bagian yang paling khususnya adalah jenis-jenis dongeng. Karena dalam bahasa Indonesia kita mempelajari mengenai dongeng. Itu yang dimaksud dengan peta konsep. Jadi, peta konsep ini adalah sebuah usaha untuk mengkotak-kotakan isi dari sebuah buku sehingga kita bisa memahami apa isi dari buku tersebut. Kalau yang tadi adalah peta konsep buku non-fiksi, yang ini adalah peta konsep buku fiksi. Seperti yang kita tahu, buku fiksi itu adalah buku yang isinya adalah cerita, khayalan. Nah, cerita atau khayalan ini berisi teks narasi, di mana teks narasi itu pasti ada yang namanya unsur intrinsik. Peta konsep sebuah buku ini kalau kita lihat secara garis besar adalah alur atau jalan cerita dari cerita yang ada di dalam buku. Kita mulai dari pengenalan cerita, penanggalan peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, penutupan cerita. Ini adalah urutan dari alur. Jadi untuk memahami peta konsep dari sebuah buku fiksi, kita harus mencoba memahami cerita dari isi tersebut. Kapan sih dimulainya punya pengenalan, setelah terjadi pengenalan apa yang terjadi, konfliknya apa, bagaimana mereka menyelesaikan konflik, bagaimana mereka menutup cerita tersebut. Ini adalah peta konsep dari sebuah buku fiksi. Yang terakhir kita punya unsur-unsur buku fiksi. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, buku fiksi adalah buku khayalan yang di dalamnya terdapat teks narasi, dan pada teks narasi sudah pasti ada yang namanya 7 unsur intrinsik. Di sini kita cuma bicarakan 6 ya. Tema, tokoh, latar, amanat, gaya bahasa, dan alur. Yang tidak ada adalah sudut pandang. Oke, apa sih tema dari sebuah buku? Tokohnya, siapa aja tokoh yang ada di dalam buku tersebut? Latarnya, di mana latarnya? Di mana terjadinya sebuah peristiwa? Waktunya, kapan, suasananya, bagaimana suasananya? Kemudian amanat, apa amanat dari buku tersebut atau apa amanat dari cerita tersebut?
alurnya seperti yang sudah digambar tadi, bagaimana proses alur dari cerita tersebut, dan terakhir gaya bahasa. Gimana sih gaya bahasanya? Nah, ini adalah unsur-unsur yang menarik dalam sebuah cerita buku fiksi yang bisa kita lihat atau kita pelajari. Oke, ternyata cuma sampai sini ya materinya. Materi kali ini Ibu tutup dengan quotes dari Gunawan Muhammad, yaitu kemampuan membaca itu sebuah rahmat. Kegembiraan membaca itu sebuah kebahagiaan. Oke, supaya anak-anak Ibu gemar membaca dan mendapatkan kebahagiaan kalian masing-masing, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas kalian ada 2. Yang pertama adalah meringkas atau membuat catatan berdasarkan video ini ya. Kan tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, silakan buat ringkasan sebaik mungkin dan sebagus mungkin, tulis hal-hal yang penting dengan rapi dan menarik. Yang kedua, tugas kalian adalah mencari sebuah buku di rumah, 1 buku aja. Kemudian kalian tentukan apa itu buku fiksi atau buku non-fiksi. Buku yang kalian temukan itu, apakah itu buku fiksi atau buku non-fiksi. Kemudian cari peta konsepnya dan difoto peta konsepnya. Kalau itu buku non-fiksi, kalian cari subbabnya apa, babnya apa, judulnya apa. Judulnya apa, babnya apa, subbabnya apa. Kalau itu buku non-fiksi, kalau itu buku fiksi, kalian temukan inti ceritanya. Temukan masalah dalam cerita tersebut. Oke, semoga dipahami. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan langsung tanyakan ke Ibu. Selamat mengerjakan semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.